Yuk teman itu kakak-kakak kita mulai. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih ya kakak-kakak udah menunggu. Kita akan memulai seminar yang berjudul Rahasia Utang Lunas bareng praktisi Mamidi. Terima kasih juga teman-teman yang udah menunggu. Perkenalkan, nama saya Ening. Saya akan memandu seminar ini dari 2 jam ke depan ya. Oh iya, bagi teman-teman yang udah masuk di seminar ini, nanti di grup curhat itu kan ada absensi kan ya. Nanti itu diisi ya. Biar nanti kalau misalnya ada informasi selanjutnya bisa di-share gitu. Terima kasih semuanya yang sudah menunggu, dan selanjutnya saya akan arahkan kepada Mamidi ya. Mamidi silakan. Baik, terima kasih Mbak Mei. Oke, saya lihat dulu. Baru cuman 22 ya yang mau lunas utang beneran nih, cuman 22 orang nih. Yakin? Baik. Harusnya sih lebih banyak lagi, Bu. Yes, betul. Mungkin banyak nyusul nanti, Bu. Karena mungkin memang kan waktunya ini ya kayak di Medan, daerah itu kan masih Isya ya, si jadwalnya Isya. Ya insya Allah nanti mereka bisa menyusul. Iya, nyusul nanti. Kita ini sembari kita menunggu teman-teman yang lain, kan nggak enak ya kalau kita sendiri aja yang lunas utang yang masuk surga ya. Enaknya itu rame-rame gitu. Asik kalau berjamaah itu. Nanti teman-teman kalau udah gabung di member tambah seru loh. Di member itu udah ada berapa orang, berapa ratus ya gitu. Dan mereka insya Allah dengan giroh dan semangatnya pengen lunas utang itu luar biasa, saling support gitu ya. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupanya Pak nih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassabi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani qawli. Ya. Di mana yang ada colokan? Yakin, Mbak? Saya mau dulu. Iya, Kak. Oke. Baik teman-teman semua, sebelum saya memulai, saya mau kasih tahu dulu nih, kalau teman-teman nanti yang berhubungan dengan admin, itu salah satu admin saya itu Mbak Mei itu, yang namanya Mbak Mei itu admin. Jadi kalau misalnya ada yang nanti kesulitan untuk mengakses e-course, video e-course, kejar aja Mbak Mei gitu. Nanti ada admin satu namanya admin Tuti, beliau itu di belakang layar, gitu ya. Nah, jadi teman-teman semua izinkan saya mau tanya dulu nih sebelum mulai. Sebelum mulai, teman-teman yang udah ready untuk belajar, ayo persiapkan diri Anda. Nggak lama, paling 1 jam. Persiapkan diri Anda serius untuk belajar di sini. Dan untuk teman-teman yang memang bukan Muslim, disesuaikan saja. Karena saya yakin di setiap ajaran agama itu pasti sama ya, menginginkan kebaikan, menginginkan ketaatan kepada Tuhannya gitu ya. Jadi karena saya Muslim, saya rujukannya kepada Al-Quran dan Sunnah nantinya. Baik teman-teman semua, saya mau tanya dulu nih, teman-teman di sini yang punya hutang, tolong disebutin. Misalnya pinjol 500 juta atau KPR 1M gitu-gitu. Jadi saya bisa tergambar di saya. Kira-kira member hari ini itu di mana gitu. Pinjamannya di mana? Kan banyak ya, bisa di bank, leasing, kartu kredit, pinjol, rentenir, atau di koperasi gitu. Boleh dicek. Teman-teman yang ada di sini, boleh dicek pinjamannya ada berapa aja gitu yang ada di sini. Gak usah malu-malu, nggak bayar juga kok. Ayo. Ada banyak moms. Udah nggak bisa ditulis ya nggak apa-apa, yang ditulis yang paling gede aja gitu, yang paling gede aja. Aku waktu member itu ada yang pinjol itu sampai 300 juta dicairkan
Keren ya, pinjolnya berani gitu mencairkan sebesar itu. Mana tuh, Mam? Member. Oke, pinjol dan leasing 40 juta, utang pribadi, oke. Kartu kredit 20 juta, pinjol 25 juta, bank 50 juta. Oke, utang semua 1 miliar. Oke, Pak Asril 1. Oke, 50 juta di saudara. Bank Sumsel dikurang 300 juta. KMK 2M. Wah, ini keren nih, 2M. Oke, ada yang pinjamannya di atas 1M? Selain yang udah ngechat? Oke, Pak Sekti 3M. Wah, keren nih. 3M nih gabungan apa satu nih? Satu tempat atau gabungan. Leasing 200 juta, pinjol 60. M. Justru yang paling enak itu dipinjol sama rentenir. Belum tahu kan? Yang paling enak itu punya utang dipinjol sama rentenir. Kartu kredit nanti. Alasannya tunggu, sabar ya. Oke, gabungan Pak Sekti, gabungan. Oh ya, baik, gabungan ya. Oke. Ada lagi? Di antara 23 orang ini berarti yang lain nggak punya utang dong. Salah masuk room dong kalau gitu. Salah masuk dong. Di sini khusus yang punya utang aja. Yang nggak punya utang nggak perlu ada di sini gitu. Ngapain gitu kan? Khusus yang ada utang aja yang masuk room ini gitu. Yang mau belajar gimana caranya lunas utang, hidup berkah, hidup berkelimpahan tanpa utang, merasakan surga dunia gitu. Di sini tepatnya. Oke. 2M. Oke, Pak Fazri ini kan sudah member ya, kalau nggak salah ya, Pak Fazri ya. Ibu ini kalau nggak salah ibu. Udah member ya. Oke, berarti memang mayoritas di bawah 500 juta kayaknya ya. Masih sedikit ya yang di atas ini. Oke. Nah, teman-teman di sini yang paling jauh di mana nih? Yang paling jauh. Yang hadir pada malam hari ini yang paling jauh di mana? Ada nggak? Yang Papua. Kalau di member ada yang Papua. Kalau yang hadir malam ini ada yang enggak? Yang paling jauh di mana ya? Kebumen dari Pandeglang, Banten. Oh, ada yang paling jauh dari Pandeglang, Banten? Dari Bangka. Oh iya, baik. Dari Bangka. Papua tuh Pak Asril. Pak Asril yang member itu bukan ya? Yang Pak Asril ya? Bukan ya kayaknya. Saya lupa. Banyak banget soalnya ini. Saya dari Palembang. Oh iya, kita satu kota, Pak. Oh, iya Bu. Ya. Ya, mantap Bu, kalau satu kota mau konsultasi terus ini. Tutup aja konsultasinya online, Pak. Saya itu. Oh, nggak bisa ini. Raga saya ada di mana-mana soalnya nggak bisa. Oh iya. Ya. Nanti bisa lewat admin nanti kalau misalnya mau konsultasi secara private ya. Oh ya, bisa lewat admin Bu ya. Tetap online Pak. Karena saya itu kan memang keseharian saya, nanti kita kenalan ya. Oke, baik. Baik, terima kasih teman-teman atas kerjasamanya. Nah, baik, sekarang saya akan mulai. Teman-teman, udah terlihatkah untuk share screen saya? Udah kelihatan share screen saya, teman-teman? Sudah Bu, sudah. Oke, Sudah. Oke, alhamdulillah. Baik, teman-teman, pada malam hari ini kita akan membongkar 5 rahasia utang lunas. Meskipun dalam waktu yang sesingkat ini kan nggak mungkin ya semua dibongkar ya. Kalau mau bongkar habis-habisan, puas, nanyanya ya mesti jadi member nanti gitu kan. Karena di member itu nanti masuk dalam grup di mana bisa konsultasi dengan saya. Tapi jadwal jawabnya juga itu anytime begitu saya baca ada pertanyaan saya akan tanggapin. Gitu. Baik, perkenalkan nama saya Widi Darwin teman-teman. Dan saya adalah entrepreneur, saya pebisnis sejak saya hijrah dari bank BUMN 16 tahun yang lalu. Saya
alhamdulillah bisa merambah ke dunia bisnis. Dan salah satu brand saya adalah susu kambing Pro Etawa yang insya Allah sekarang sedang menjajaki untuk bisa kerjasama dengan negara Timur Tengah. Saya juga mentor dan konsultan lunas hutang sejak tahun 2018. Apa yang mendasari saya kok mau sih ngurusin umat gitu ya? Ngurusin umat. Karena memang dari dulu ketika saya hijrah gitu dari bank, saya kan tanpa membawa pesangon sedikit pun gitu, karena saya tahu uangnya memang uang dari hasil itu ya. Jadi saya nggak mau ngambil uang sepeser pun. Sedangkan utang saya banyak pada saat itu. Jadi ya bayangin nggak gimana terhimpitnya saya pada saat itu. Maka jalan satu-satunya yang saya tempuh adalah gimana cara saya merayu Allah biar saya diberesin utang-utangnya sama Allah gitu. Maka yang saya lakukan adalah saya muter-muter seluruh kota dari tahun 2018 tuh. Semua saya kegiatan offline saya gitu untuk meriayah umat, untuk mengajak umat supaya lepas dari hutang dan meninggalkan riba. Bayar hutangnya, tinggalkan ribanya. Itu slogannya ya. Hidup bebas, berkah berkelimpahan. Ini yang saya lakukan. Jadi ketika saya ngurusin tolong di-mute dulu ya teman-teman ya. Nah ketika saya ngurusin imat, ternyata semua urusan saya itu diberesin sama Allah. Nah teman-teman sekarang pada malam hari ini hal yang paling penting sebenarnya ngelunasin utang itu paling gampang gitu. Gampang banget masalah hutang. Gampang gimana Mam Widi, orang saya setengah mati kok. Saya sampai nggak berani keluar, saya sampai nggak berani kemana-mana gara-gara ditagih-tagih hutang, gara-gara debt collector datang terus gitu. Nah, karena sekarang yang perlu diperbaikin awalnya bagaimana cara kita bisa lepas hutang itu adalah mindset teman-teman. Karena awalnya kita terjebak hutang itu karena mindset, betul nggak? Semua berawal dari mindset. Ketika mindset ini udah benar, insya Allah pelunasan hutang itu mudah sekali, gampang sekali penyelesaiannya. Nah, tapi ibarat kata sekarang teman-teman ini lagi terkilir kakinya, mau dibenerin. Lagi terkilir kakinya, mau dibenerin. Proses untuk ngebenerin itu sakit banget luar biasa. Tapi ketika udah bener, maka enak. Ketika udah bener mindsetnya, udah jalannya udah enak gitu. Maka proses mindset ini kita akan kupas kembali. Jadi kalau ibaratnya penyakit itu berawal dari mana, kalau mau disembuhkan harus tahu dulu penyebabnya. Kalau kita nggak tahu penyebabnya, maka pasti kambuh lagi. Saya jamin kambuh lagi. Habis dikasih jalan ini, ngulang lagi gitu kan. Betul nggak? Tapi ketika kita tahu bahwa penyebab penyakitnya ini, insya Allah tidak akan pernah turun lagi. Semua member-member, alhamdulillah kalau mendengar kata hutang itu sudah alergi. Utang lah ya, utang. Belum yang ada kaitan dengan tambahan bunga segala macam. Utang itu sudah alergi dengan mendengar kata hutang. Nanti kita akan kupas kenapa hutang itu membuat mereka alergi. Nah, bicara tentang mindset, teman-teman ketika awal dulu kena hutang, itu pasti informasi yang didapatkan seperti apa? Biasa aja sih orang hutang, nggak ada sih di atas. Oh, bocor ya. Kayaknya nggak ada sih orang di atas dunia ini yang nggak ngutang gitu. Kayaknya nggak ada orang yang di atas dunia ini nggak ngutang gitu ya. Siapa sih yang nggak ngutang gitu kan? Biasa aja, yang penting kan kita sanggup bayar. Betul nggak? Saya sanggup bayar kok. 1, 2, titik. Kemudian sedikit demi sedikit kita ngutang. Kemudian kebablasan, enak, nambah lagi, top up lagi. Sampai akhirnya teman-teman berada pada titik yang sekarang ini. Titik di mana sudah nggak bisa nafas. Baru nyadar. Betul nggak? Semua berawal dari informasi awal. Informasi yang diterima pun ternyata informasi yang menyesatkan. Bahwa utang itu biasa aja, negara aja ngutang. Siapa sih yang nggak ngutang? Kalau nggak ngutang, nggak bisa punya harta. Nggak bisa nyekolahin anak. Nggak bisa besarin bisnis. So, jalan yang tercepat adalah ngutang. Itu informasi awal yang didapatkan. Kemudian, setelah itu masuk di dalam pikiran. Kita pikirin terus gitu kan. Masuk dalam pikiran, akhirnya terlahirlah dalam bentuk tindakan. Langsung ajukan pinjaman, baik di bank, leasing, kartu kredit, pinjol, rentenir. Gitu kan. Akhirnya enak nih bisa yang pinjaman pertama itu lunas
Pinjaman pertama lancar, malah si bank, leasing, pinjol, ujuk-ujuk ngasih tahu lagi, ayo Bu kalau mau top up, lagi ada diskon bunga, lagi ada diskon premi, lagi ada diskon macam-macam gitu ya. Akhirnya jadi kebiasaan. Ada kebutuhan dikit, ngutang. Jadi kebiasaan. Ngutang adalah solusi cepat gitu. Ketika kebiasaan itu dilakukan terus menerus, itulah jadi karakter hidup kita. Jadi dia karakter, mendarah daging akhirnya. Apa-apa ngutang gitu. Ada kebutuhan dikit, nggak terpikir yang lain gitu. Pokoknya ngutang. Nggak terpikir bahwa kalau kita butuh sesuatu itu, alternatif lain apa sih selain ngutang? Maka jadi kebiasaan, akhirnya jadi karakter. Nah, teman-teman, karakter itu yang akhirnya menentukan nasib kita pada saat ini. So, nasib kita pada saat ini ditentukan oleh mindset kita. Jadi hati-hati teman-teman. Ketika kita berpikir apa, itu yang akan menentukan nasib kita. Allah sebagaimana prasangka hambanya. Kalian berprasangka apa, itulah nanti jadinya. Gitu. Jadi jangan salahkan nasib, apalagi sampai nyalahin gitu ya. Saya kadang geli gitu baca meskipun yang manage akun TikTok saya itu admin ya, bukan saya langsung ya. Jadi yang teman-teman ngarep berprasangka yang jawab itu saya bukan. Itu adalah admin. Cuman saya baca. Kalau mau nolong aja gitu kan. Kalau mau nolong aja, gak usah pakai bayar-bayaran gitu kan. Emang di dunia ini nggak ada kalau orang yang nolong dengan ikhlas. Yang cari kerjaan siapa gitu kan. Emang yang bikin masalah siapa gitu. Kok ditimpakan ke orang lain gitu. Nah itu satu lagi. Sifat yang membuat kita tidak bisa move on. Selalu blaming. Cari kesalahan orang lain gitu. Kalau kita mau berhasil dalam sesuatu, maka tanamkan dalam diri kita. Satu hal teman-teman. Dicatat ya. Saya adalah orang yang paling bertanggung jawab atas segala masalah yang terjadi dalam hidup saya. Itu yang harus ditanamkan. Saya adalah orang yang paling bertanggung jawab atas segala masalah yang terjadi dalam hidup saya. Jadi kalau kita mau hidupnya enak, hidupnya benar, hidupnya bagus, kita yang harus mengusahakan, bukan orang lain. Orang lain gak ada hubungan apa-apa kok. Yang bakal ngerasain susah segala macam kan kita, bukan orang. Gak ada kewajiban juga orang ngurusin kita gitu kan. Jadi kalau kita mau perbaikan hidup, ya kita yang harus mengusahakannya gitu. Jangan selalu menggantungkan diri kepada orang lain. Itu kunci. Nah, teman-teman semua. Ngomong-ngomong, ini slide saya bergerak nggak? Ada kemarin tuh diam aja rupanya nggak bergerak. Slide saya bergerak. Slide saya pindah. Saya butuh responnya. Slide saya pindah. Pindah. Oke, pindah ya. Oke, kalau nggak pindah, nggak bergerak ngomong ya. Oke, teman-teman. Sekarang teman-teman, ngerasa nggak kalau ternyata teman-teman itu sudah dibuat candu oleh hutang? Ngerasa nggak sih kalau hutang itu ternyata bikin candu? Sama seperti gadget gitu ya. Nggak apa-apa tinggal istri, asal jangan tinggal gadget. Kalau misalnya tinggal gadget, itu jauh-jauh pasti balik lagi. Tinggal istri, tinggal ngebel gitu. Sorry ya, mam ketinggalan gitu. Gitu juga dengan games. Rokok. Ayo para ahli hisab, ngerasa nggak sih kalau ninggalin rokok tuh berat banget, candu ya, narkoba, belanja dan hutang. Hal ini adalah sesuatu yang memang nggak bisa ditinggalin gitu. Kalau nggak dari kitanya, yang berkeras kitanya yang membuat komitmen dalam diri kita. Saya mau berhenti, saya mau stop. Kalau nggak pasti kebablasan. Kaum Hawa. Kalau ngelihat diskon langsung melotot. Kalau ngelihat diskon langsung kejar-kejaran gitu. Karena emang udah bikin candu gitu. Nah, emang sih hutang itu nggak mesti terjadi karena satu hal seperti FOMO, gaya hidup, lifestyle. Tapi ada beberapa penyebab terjadinya hutang. Yaitu satu, overspending, besar gaya gitu ya. Kalau dalam ilmu kimia itu, bahwa semakin besar tekanan, makin besar gaya, makin besar tekanan gitu. Maka kalau nggak mau besar tekanan, jangan besar gaya gitu kan. Rumus kimia kan gitu ya, kalau yang masih ingat. Makin besar tekanan, makin besar gaya hidup, makin besar juga tekanan. Jangan ikut-ikutan FOMO gitu. Biarin aja orang punya apa. Kalau kita memang belum saatnya punya itu, jangan paksakan.
Nggak mesti dipaksakan sesuatu itu. Hidup enak kok kalau kita tidak memaksakan diri gitu. Kita pengen punya mobil, cukupnya cuman beli Brio. Ya udah, nggak usah beli paksakan beli Avanza gitu kan. Cash kita ada cukupnya beli beli rumah. Oke, jangan beli. Cukupnya uang kita hanya untuk ngontrak. Ya nggak hina kan? Nggak ada dalam larangan kita bahwa akan masuk neraka bagi Anda yang hidup selamanya ngontrak, nggak ada gitu. Atau terhinalah hidup Anda ketika Anda itu ngontrak. Enggak. Jangan paksakan diri bahwa rumah itu harus kita miliki, harus sertifikat atas nama kita, sampai kita harus mengorbankan ke KPR. Jalan singkat kan? Sebenarnya kalau kita mau hitung, berapa sih nilai uang ketika kita pinjam di bank, di leasing, ketika kita pinjam dengan dibandingkan kalau kita sedikit bersabar saja, nabung dengan jumlah yang sama. Sedikit bersabar. Jadi intinya, mulai dari sekarang, kalau kita mau lunas utang, salah satunya adalah dengan menekan lifestyle, menekan gaya hidup. Salah satu. Kemudian yang kedua, penyebab terjadinya hutang bisa karena under earning, penghasilan yang nggak cukup untuk kehidupan sehari-hari. Tapi kalau ini penyebabnya nggak mungkin sampai MM-an. Paling juga utang di warung kalau memang untuk makan ya. Paling juga utang di warung. Segede apa sih buat makan kita? Ya kan? Sampai makan 50.000 tuh saya pikir sudah bludak banget di perut gitu kan. Nggak mungkin sampai ratusan juta atau MM-an gitu. Kalau hanya untuk makan kehidupan sehari-hari. Atau juga karena underestimate event. Kejadian yang di luar dugaan. Sepertinya karena orang tua meninggal, atau karena kena tipu gitu ya. Nah, dari beberapa hal terjadinya penyebab hutang di sini teman-teman, sebenarnya kunci utamanya adalah tenang, jangan panik. Ketika kita panik, kita nggak bisa tahu yang mana sih yang benar tindakan yang harus kita ambil. Kenapa teman-teman akhirnya mengambil tindakan gali lubang tutup lubang? Karena pertama teman-teman panik gitu. Panik dengan teror, ancaman. Dan kedua, teman-teman tidak memiliki literasi yang cukup, pengetahuan yang cukup, cara penyelesaian hutang yang benar-benar bisa menyelesaikan. Bukan sekedar hanya memberikan iming-iming sementara. Artinya teman-teman itu hanya diberikan harapan sementara aja. Tapi akhirnya tetap masuk ke dalam lembah yang lebih dalam. Nah, emang nggak boleh ya, Mam, ngutang dalam Islam? Ada yang bisa jawab nggak? Boleh nggak sih dalam Islam itu ngutang? Ayo. Boleh nggak? Boleh, dalam... Mau. Oke. Boleh. Oke, thank you atas responnya. Boleh. Tapi lihat ya, kita harus mendalami kebolehan ngutang dalam Islam itu dalam konteks seperti apa? Dalam hal menyangkut keselamatan jiwa, teman-teman. Konteksnya bukan sekedar boleh, tapi menyangkut keselamatan jiwa. Apabila kita tidak memenuhinya dengan cara itu, maka menyangkut keselamatan jiwa. Contoh, harus mengalami operasi. Ketika operasi itu tidak ada opsi lain, misalnya nggak ada BPJS atau apa segala macam ya, dan itu tidak segera dilakukan, maka akan mengancam. Maka itu diperbolehkan. Tapi dengan catatan harus segera dilunasin. Coba teman-teman flashback. Saya ngutang buat apa sih? Apakah menyangkut jiwa saya? Apakah dengan saya mengambil hutang di bank, di KPR, di leasing, di pinjol, apakah menyangkut keselamatan jiwa? Gitu. Karena Rasulullah SAW memberikan peringatan teman-teman. Ini menjadi landasan kita. Kenapa kita harus segera lunas hutang? Rasulullah bilang bahwa barang siapa saja yang meninggal dunia ketika dia terlepas dari 3 perkara ini, maka dia akan masuk surga. Kalau lepas dari 3 perkara ini loh, apa aja itu? Sombong, berbuat curang pada harta rampasan perang, dan utang, teman-teman. Jadi dengan kata lain, dalam Rasulullah bersabda, mau katakan bahwa kalau lu ada utang, mohon maaf, gak bisa masuk surga. Sekalipun mati syahid, seseorang yang meninggal berperang di jalan Allah, mati syahid, kemudian dia meninggal, hutangnya masih ada, dihidupkan lagi, mati syahid lagi, hutangnya masih ada lagi, tetap juga nggak bisa masuk surga. Ketika hutang itu masih ada. Ngeri banget ya, sementara kita nggak tahu.
umur kita nih sampai berapa lama, sampai kapan, itu loh. Yang kita itu nggak bisa jamin. Kita masih bicara konteksnya masih hutang tok ya. Hutang itu artinya gini, saya pinjam 100, dibalikinnya 100. Konteksnya seperti itu loh, hutang tuh. Saya minjamnya 1 miliar, baliknya harus 1 miliar. Itu yang dibilang Rasul, bahwa tidak akan pernah masuk surga ketika hutang itu masih melekat ketika kita sudah meninggal dunia. Kalau konteksnya kita sekarang minjem di bank, leasing, kartu kredit yang ada bunga, denda, dan penalti. Tambah lagi tuh episode baru berarti. Belum selesai episode hutang, sudah ditambah dengan episode riba. Ini saya ambil konteks sebagai muslim ya. Mohon maaf yang bukan muslim, saya rasa saya pernah baca di Injil juga ada bahwa jangan makan harta sesamamu dengan cara yang batil. Walaupun namanya bukan riba. Gimana konteksnya ketika sekarang kita ngutangnya hutang riba, teman-teman. Hutang yang ada bunga denda kelebihan dari pokok itu namanya riba. Kelebihan dari pokok itu namanya riba, teman-teman. Karena hutang itu pada dasarnya tidak boleh diperjualbelikan, dilarang. Maka apa hukumnya? Tuh, teman-teman, yuk diresapin dulu yuk, biar nanti kita waktu kita mau berjuang lunas hutangnya lebih jos gitu. Ketika kita tahu alasan big why kita, kenapa sih saya harus melunasin hutang saya segera? Kenapa sih saya harus meninggalkan ribanya? Alasannya apa gitu loh. Ini teman-teman, saya nggak pernah ngajarin teman-teman untuk lari dari hutang. Catat ya, jangan sampai ada yang bilang bahwa itu Mam Widi ngajarin gak usah bayar hutang. Anda salah kamar gitu. Anda harus bayar hutang. Kalau enggak tergadai ruhnya. Tapi tinggalkan ribanya. Al-Quran udah bilang, kalau Anda masih saja menjalankan transaksi riba, artinya gini ya, ketika teman-teman selama ini, oke lah, bilangnya, aku nggak tahu selama ini gitu kan, aku nggak tahu. Maka ketika teman-teman sudah tahu, maka wajib hukumnya untuk segera meninggalkan sisa riba. Artinya stop untuk bertransaksi bayar cicilan yang ada riba-ribanya itu. Kalau enggak gimana? Allah dan Rasul yang akan turun tangan. Allah dan Rasul yang akan memerangi. Teman-teman pastinya tahu kan? Kalau Al-Quran kita sesama muslim itu pasti sama isinya kan? Al-Quran itu nggak perlu diperdebatkan teman-teman. Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin, bahwa Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi kalau masih ada yang meragukan Al-Quran, pertanyakan keimanan kita. Got it ya? Got it ya? Sampai sini ya alasannya ya. Oke. Nah, teman-teman, kalau teman-teman merasakan hidup nggak tenang, ayo siapa di sini yang ngerasakan gitu? Keluarga jadi nggak harmonis. Itu member-member saya sampai menguatkan sekarang, episode penguatan. Karena banyak yang keluarganya akhirnya berantakan, suaminya nggak betah di rumah, suaminya akhirnya cari di luar, panas di rumah itu gitu ya. Dan teman-teman tahu nggak, itu juga terjadi sama saya dulu. Saya itu sudah nggak karuan ngeluarin kata-kata mau pisah gitu. Itu terjadi sama saya. Anak saya itu susah banget diatur gitu. Sudah nggak karu-karuan gitu. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ngerasakan ini, coba chat dong, ada nggak yang ngerasain dampak utang itu? Seperti hidup nggak tenang, bangun tidur kok kepikirannya cicilan gitu. Terus kalau ibadah itu jarang nangis gitu. Connect-nya dengan Allah tuh kok susah banget gitu ya. Ibadah tuh susah gitu untuk khusyuk gitu. Bisnis kok selalu mentok terus kan. Ada aja masalahnya. Masalah di SDM, masalah di operasional, masalah di supplier, macem-macem gitu. Terus selalu takut kalau keluar rumah gitu. Keluarga nggak harmonis. Gagal fokus, biasanya susah diajak ngobrol itu kalau orang yang hutangnya banyak tuh ya. Kita ngomong apa, nyambungnya apa. Karena apa? Fokusnya itu mikirin hutang aja gitu. Terus selalu ditimpa masalah yang nggak pernah kunjung habis-habisnya. Tidur nggak nyenyak, makan tak enak. Anak jadi pembangkang, sulit diatur. Teman-teman ada yang ngerasain ini nggak? Ada yang ngerasain ini nggak? Kira-kira. Ada nggak yang ngerasain seperti ini dalam kehidupannya setelah menjalanin hutang, apalagi hutang yang ada ribanya? Ada ya? Wajar teman-teman.
Kenapa? Ya karena memang posisinya sedang diperangi sama Allah. Ketika teman-teman masih menjalani riba, yakinlah kehidupan gak akan pernah ada beres-beresnya gitu. Nah, sekarang teman-teman saya mau tanya, adakah teman-teman pernah mengetahui informasi tentang ini? Ada nggak? Teman-teman yang selama ini, ayo, siapa yang pernah mengetahui informasi tentang ini? Bahwa sebenarnya Fatwa MUI pun sebenarnya sudah memutuskan bahwa pembungaan yang terjadi di lembaga keuangan itu sudah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah. Sehingga MUI pun sudah mengharamkan riba, sudah mengharamkan bunga. Apakah ini disosialisasikan? Ada nggak yang pernah mendapatkan sosialisasi tentang ini? Saya rasa sangat sedikit sekali teman-teman yang tahu ya, bahwa sebenarnya MUI pun sudah mengharamkannya. Nah, sekarang kita masuk ke gini teman-teman. Oke, Mam, sekarang aku udah tahu nih, aku udah sadar nih apa kesalahanku gitu ya. Nah, sekarang kita masuk kepada bab gimana sih sekarang sudut pandang dari para kreditur yang mau agar hutang kita segera lunas. Gitu. Artinya kita nggak bisa egois ya, kita nggak bisa egois bahwa saya mau utang saya lunas, saya mau gini gitu. Kita nggak tahu sudut pandang dari sisi kreditur, kan dia punya sistem. Dia punya aturan gitu. Dia punya strategi, dia punya cara bagaimana cara menangani kredit bermasalah. Jadi kita nggak bisa dong, kenapa sih kok pinjamanku belum juga di ACC? Kenapa permohonanku nggak di ACC gitu kan? Makanya kita perlu tahu dari sudut pandang kreditur, bagaimana cara mereka untuk menangani kredit bermasalah. Nah di sini ada 4 kuadran teman-teman. Ada 4 kuadran, di mana kuadran ini akan menentukan bagaimana cara dari pihak kreditur untuk menyelesaikan kredit bermasalah. Kita lihat satu-satu. Nah, teman-teman, kalau kemauan di sini artinya kemauan dari debitur ya. Debiturnya tuh udah males-malesan bayar gitu ya. Dengan alasannya karena sudah mulai tahu bahwa ini ada dosa ribanya di situ. Atau mungkin karena memang dia kemampuan bayarnya sudah nggak ada. RPC, repayment capacity-nya udah nggak ada gitu. Artinya dia sudah tidak ada kemampuan bayar lagi. Sehingga dia nggak punya kemampuan bayar lagi. Udah kemauannya rendah, kemampuan bayarnya juga rendah. Maka strategi yang akan dilakukan oleh bank apa? Selesaikan saja. Gimana caranya pinjaman ini dapat segera diselesaikan. Kemudian ada case juga, kemauannya rendah, tapi dia punya kemampuan yang tinggi gitu. Bisa terjadi nih pada teman-teman sekarang. Teman-teman sekarang insya Allah dengan izin Allah sudah tahu nih, oke, sekarang aku tahu bahwa aku selama ini sudah melakukan transaksi yang dilarang oleh Allah gitu. Sehingga aku nggak mau lagi melakukan transaksi dosa itu. Tapi sebenarnya uang masih ada nih, kemampuan bayar masih tinggi nih, masih bisa ngangsur. Tapi sudah nggak ada lagi kemauan untuk mencicil jika masih tetap ada ribanya di sana. Maka ini pun akan dilakukan bagaimana cara untuk menyelesaikan. Nah, sekarang kita lihat kuadran berikutnya. Kalau kemauannya masih tinggi, wah pokoknya jangan sampai lah nama saya itu tercoreng gitu kan. Saya lebih baiklah suami saya, istri saya nggak makan, anak saya nggak sekolah daripada nama saya tercoreng di bank. Ada nggak yang begitu? Ayo, lebih baiklah saya mengorbankan yang lain daripada saya harus menghambat cicilan saya di bank atau di leasing gitu. Nanti nama saya jelek, nanti saya tidak lagi dipercaya gitu kan. Kemauannya tinggi banget tuh, menggebu-gebu. Ditambah lagi kemampuannya juga masih tinggi. Nah ini yang akan menjadi anak emasnya gitu. Maka akan terus diujuk-ujuki untuk top up. Siap-siap aja tuh, top up. Sampai mentok. Ditawarin top gitu. Nah kemudian yang terakhir, kalau kemauan tinggi, tapi kemauannya rendah. Kan? Intinya bisa penyelesaian, bisa penyelamatan. Nah, teman-teman, boleh dong saya mau ngelihat dulu untuk melihat teman-teman ini sejauh mana bisa memahami apa yang saya maksud. Kalau dilihat dari kemauan dan kemampuan, kalau teman-teman mau segera pinjamannya dikabulkan, permohonan yang dikabulkan oleh pihak kreditur, kira-kira yang menjadi parameternya adalah kemauan atau kemampuan. Bisa paham nggak pertanyaan saya?
Kalau teman-teman yang mau pengen cepat penyelesaian hutangnya dikabulkan oleh kreditur, itu kira-kira ngelihatnya dari kemampuan atau kemampuan. Ada yang tidur ya? Itu ngelihatnya dari kemauan atau kemampuan, teman-teman? Ayo, nanti kita akan banyak menganalisa loh di ini. Nggak bisa kalau tanpa menganalisa. Ayo, teman-teman, kemauan atau kemampuan? Wah, beraneka ragam. Kemauan, kemampuan. Oke. Kalau kita mau cepet di ACC sama bank, leasing, pinjol, gitu ya. Kira-kira yang menjadi parameter mereka itu kemauan atau kemampuan. Wah, beraneka ragam ya. Artinya memang masih oke. Artinya mungkin saya penyampaiannya belum begitu jelas. Jadi gini teman-teman. Kalau teman-teman itu kemauannya masih tinggi gitu ya. Tuh lihat di sini. Lihat di kotak ini. Kalau kemauannya itu masih tinggi, meskipun dia kemampuannya rendah, masih ada peluang ini orang bisa diselamatkan. Belum akan diambil keputusan bahwa oke, ini kita ambil tindakan penyelesaian. Kenapa? Karena masih bisa diselamatkan harapannya. Karena apa? Kemauannya masih menggebu-gebu tuh. Pokoknya masih mau banget menjadi nasabahnya pilihan gitu kan. Menjadi debitur yang disayangi gitu. Supaya masih tetap dikasih pinjaman terus. Maka langkah yang akan dilakukan bukannya penyelesaian. Tapi mungkin pilihannya adalah restrukturisasi teman-teman. Teman-teman masih akan ditawari restrak lagi. Jangan senang teman-teman yang ditawarin restrak. Jangan mulai sekarang waspada. Kalau mau ditawarin restrak jangan. Karena restrak itu hanya untuk memperpanjang umur sementara. Anda akan jauh lebih terperosok nanti kalau Anda di restrak teman-teman. Jadi yang menjadi parameternya adalah kemauan teman-teman. Kalau teman-teman sudah nggak mau bayar, kemauannya sudah memang tidak mau lagi berhubungan dengan hutang gitu ya. Karena alasan yang di depan tadi gitu. Maka ya nggak bisa lagi dipaksa lah kalau kemauannya udah nggak mau gitu kan. Nggak bisa lagi dipaksa. Mau digimanain juga tetap nggak mau gitu kan. Meskipun dia punya kemampuan bayar yang tinggi. Kalau kemauannya udah nggak ada gitu. Apalagi di ujuk-ujuk untuk disuruh restrak dan lain sebagainya, untuk disuruh pinjam lagi ke tempat lain demi nama baik ibu di sini, jaga nama baik bu. Susah loh bu dapat pinjaman di bank ini, dapat pinjaman di leasing ini. Ibu tuh orang yang salah satu terpilih bisa dapat pinjaman di sini. Maka supaya nama ibu itu terjaga, supaya ibu itu tetap menjadi nasabah yang dipercaya, ibu carilah pinjaman ke lain dulu untuk bisa menutupi pinjaman di sini. Jangan sampai di sini nunggak. Kalau keinginannya masih tinggi, dia akan lakukan itu. Gali lubang, tutup lubang demi menjaga nama baik yang di sini. Betul nggak? Tapi kalau sudah kawannya yang sudah nggak bisa lagi digotak-atik, udah nggak bisa, mau disuruh pinjam gali lubang, tutup lubang, mau disuruh diiming-imingi dapat mobil loh bu. Kalau ibu ini dapat mobil loh. Kalau misalnya ibu bayar angsuran ini dapat mobil loh. Ya memang kalau kemauannya emang nggak mau lagi, ya nggak bisa lagi dipaksakan. Maka yang menjadikan parameter akhirnya kreditur itu menyerah adalah kemauan teman-teman. Kemauan. Kalau udah kemauan udah nggak ada lagi, udah nyerah deh, nyerah. Udah nggak bisa diapa-apain lagi dengan nasabah nih. Selesain aja lah pinjamannya. Paham maksud saya? Paham ya? Paham. Alhamdulillah. Saya berusaha untuk mencari bahasa yang paling mudah dipahami. Mohon maaf kalau misalnya saya menggunakan istilah-istilah ya. Langsung aja tanya, Mam itu apa maksudnya gitu kan? Oke. Nah, teman-teman, dari 2018, ketika saya mulai ngebimbing teman-teman yang pengen lunas hutang, itu ada 5 strategi yang saya buat formulanya. Dan insya Allah memang formula ini works. Formula ini memang works ya, teman-teman. Formula ini saya bikin, alhamdulillah sudah dipraktekkan oleh ratusan, ribuan member, insya Allah. Dan mereka alhamdulillah bisa lepas dari hutang. Yang pertama, pastinya libatkan Allah. 80% penentuan suksesnya semua teori
teknis yang kita jalankan adalah karena campur tangan Allah di sini. Maka di sini journey kita tuh, journey langit dan journey bumi teman-teman. Bukan cuma journey bumi. Jangan pede ketika nanti teman-teman bisa lunas utang. Oh ini karena teknik yang dijalankan ini no. Oh ini karena saya jalanin tekniknya Mam Widi. No sama sekali. Bukan sama sekali. Ini hanya sebagai ikhtiar. Tapi lebih kepada journey langit kita, kepada ikhtiar langit yang kita lakukan. Karena inilah yang akan menentukan. Karena nanti ada case-case tertentu teman-teman, di mana memang posisi kita itu lemah. Posisi kita lemah banget gitu. Itu terjadi seperti payroll contohnya. SK payroll contohnya. SK payroll itu posisinya lemah banget. Kita yang lemah sebagai debitur. Tapi kita tetap bisa memenangkan apa ya dalam kurung permohonan kita. Tanda kutip permohonan kita tetap bisa dikabulkan. Siapa memang yang terjadi? Banyak. Salah satunya terjadi pada Pak Yanto, Dokter Toto, Ibu siapa lupa saya yang di bank apa saya nggak sebut nama di sini. Kemudian masih banyak lagi. Semua payroll yang harusnya itu posisinya sangat lemah banget. Siapa yang membantu kalau bukan yang punya alam semesta ini yang menggerakkan? Jadi jangan pikir bahwa serendah-rendahnya, selemah-lemahnya posisi kita nggak bisa diusahakan, tetap bisa. Selalu ada jalan teman-teman. Maka ketika ini teman-teman sudah mulai bertekad untuk lunas hutang, saya pasti minta teman-teman untuk kencengin jarum langit. Pasti minta itu saya. Kalau nggak gitu, ya sehebat apapun teori nggak akan bisa jalan. Nah yang kedua, utamakan utang prioritas. Nah di sini banyak banget teman-teman yang salah. Yang salah adalah mengklasifikasikan utang gitu kan. Misalnya teman-teman kayak tadi banyak tuh 3 miliar ya. Kalau nggak salah saya baca 3 miliar gabungan. Ada yang dari bank, ada yang dari leasing, ada yang KPR, ada yang pinjol dan segala macam. Mereka malah mengutamakan pinjol di atas sekali. Banyak itu rata-rata seluruh member awalnya sebelum ada di mentoring saya, mereka malah mengutamakan pinjol yang paling atas penyelesaiannya. Itu salah besar teman-teman. Ya, salah besar. Oke, langkah yang ketiga adalah negosiasi. Nah, negosiasi ini langkah selanjutnya ketika kita sudah melewati tahapan-tahapan seperti mengumpulkan dokumen dan lain sebagainya. Baru kita siap gaspol untuk negosiasi. Kita juga perlu tahu, kita tuh mau nego apa sih? Orang kita juga misalnya belum tahu negonya apa, ya nggak bisa mau maju gitu kan. Maka kita harus prepare well sebelum kita maju. Nah, yang keempat, analisa SWOT. Analisa SWOT ini yang penting banget teman-teman. Di sini dibutuhkan kelengkapan dokumen supaya kita bisa pelajari analisa bareng-bareng. SWOT itu apa? Analisa kekuatan, analisa kelemahan, analisa peluang, dan analisa peluang dan ancaman bagi pinjaman kita. Maka kita nggak bisa langsung seradak seruduk gitu ngambil tindakan ya. Kita harus pelajarin dulu kekuatan kita di mana, itu yang kita up. Kelemahan kita di mana, itu yang berusaha kita tutupi dalam pinjaman kita. Oke, panjang sekali itu penjelasannya. Kemudian yang S tentunya kalau utang itu kan kudu dibayar, betul ya. Kalau nggak dibayar ya nggak bakalan lunas-lunas. Maka teman-teman perbesar wadah untuk menambah penghasilan. Strategi menambah penghasilan. Jadi LUNAS adalah 5 strategi untuk bisa lunas hutang. Nah teman-teman, berhubung waktunya cuma pendek banget, maka saya hanya akan pilih yaitu di poin 3. Poin 3 pun nggak bisa saya jelasin semua. Poin 3 yaitu negosiasi. Apa sih Mam yang harus kita negosiasikan? Perlu tahu teman-teman, jangan langsung negosiasi tapi nggak tahu apa yang mesti dinegosiasikan. Itu kan lucu banget gitu kan? Nah, yang perlu kita negosiasikan teman-teman satu. Ini yang utama dan paling utama. Kita mengelunasin tanpa ada tambahan bunga, denda berjalan, bahkan penalti. Karena kalau pinjaman riba itu teman-teman ya, kalau dibayar tepat waktu dia kena bunga, kalau dibayar terlambat dia kena denda, kalau dibayar dipercepat kena penalti. Lengkaplah sudah kezolimannya di sana tuh. Kalau kita mau sadarin, nggak ada anak-anaknya di situ. Lengkap sudah. Maka apa yang perlu kita perjuangkan di sini adalah negosiasi. Bagaimana saya bisa melunasi utang saya hanya sebesar pokok, bahkan mendapatkan diskon pokok tanpa ada BDO lagi. Dan yang kedua, ya pelunasan diskon pokok.
Artinya dari diskon yang ada, yang diterapkan oleh bank, yang diberikan oleh bank, itu kita minta diskon. Dengan alasan, ya karena kita sudah melakukan pembayaran dan perhitungannya sekian gitu lah. Kita harus punya alibi yang nggak asal tembak gitu. Pokoknya kayaknya kayaknya angka 500 juta angka keren deh. Udah saya negokan itu, nggak begitu gitu. Kita punya alasan kenapa kita menegokan nominal sebesar itu. Ya. Dan yang ketiga, Mam, saya belum punya uang, Mam, gitu. Cara untuk melunasinya. Maka negosiasikan pembayaran dengan cara mencicil, teman-teman. Anda bisa melakukan dengan cara mencicil, asal Anda sudah punya pegangan bahwa permohonan Anda sudah disetujui. Nah, ada 5 langkah negosiasi, teman-teman, bagaimana agar permohonan kita itu bisa berjalan mulus gitu. Langkah yang pertama, lengkapi semua dokumen. Ini dokumen-dokumennya banyak yang harus dilengkapi. Karena kalau kita tanpa dokumen, sama aja kita itu ngimpi, sama aja ngayal gitu tuh. Kalau kita mau nego, maju, tapi tanpa ada dokumen yang kita pegang, apa yang mau kita negokan di situ. Kemudian yang kedua, negosiasinya harus dengan cara lisan dan tertulis, teman-teman. Jangan cuma lisan. Banyak juga member yang saya bilang tadi, salah satu tabiat, salah satu dampak dari hutang itu gagal fokus. Gagal fokus ya. Sudah berulang-ulang saya bilang, kalau negosiasi itu harus ada lisan dan tertulis, teman-teman. Jangan cuma mengandalkan lisan. Ternyata yang ditangkapnya hanya lisan. Akibatnya apa? Ketika nanti dia mau mengklaim haknya, itu nggak ada bukti, teman-teman. Nggak ada bukti tertulis. Makanya perlu ada negosiasi, hasil kesepakatannya dituangkan dalam bentuk tertulis. Nah, kemudian yang ketiga, harus dengan yang berkompeten. Kalau teman-teman marah-marah gitu, dengan account officer gitu. Mereka kan bukan pengambil keputusan, teman-teman. Kenceng lah urat leher teman-teman marahin dia kan. Nggak bakalan ada jalan penyelesaian. Orang dia tugasnya cuma jawab telepon. Kalau di pinjol, kalau di CS, kalau di kartu kredit. Atau kalau di bank, di bagian CS hanya sekadar operasional buka tabungan, rekening, dan lain sebagainya. Teman-teman kenceng-kencengan sama dia. Dengan account officer juga, dia kan hanya tugasnya mengucurkan dan menagih. Untuk yang namanya penghapusan BDO, negosiasi, yang itu kan negosiasi decision maker, pengambil keputusan yang bisa menentukan. Maka ketika teman-teman ingin bernegosiasi, langsunglah dengan yang berkompeten. Cari tahu dulu siapa di sini yang berkompeten. Minimal manajernya lah. MP-nya. Oke, kemudian teman-teman, kalau teman-teman sudah mau melakukan aksi untuk nego, maka usahakan jangan ada lagi rekening yang terisi. Di mana teman-teman sebagai kreditur di sana. Jangan dulu diisi gitu. Paham ya? Jangan dulu diisi. Jadi dipending dulu sampai dengan negosiasi kita di ACC. Kemudian yang terakhir, tuliskan hasil kesepakatan negosiasi. Paham ya? Nah, teman-teman, yang menjadi PR besar itu adalah bagaimana teman-teman bisa tenang dalam menghadapi tekanan ancaman dari para kreditur, dari para debt collector. Itu dulu teman-teman. Kalau teman-teman nggak tenang, panik, itu gampang banget untuk di-steer, gampang banget untuk dipermainkan. Makanya terjadi gali lubang tutup lubang, makanya terjadi sampai restruct yang merugikan gitu ya. Karena teman-teman nggak tenang gitu dalam menanggapi untuk penyelesaian hutang ini. Ditambah lagi literasi teman-teman yang kurang gitu kan. Memang di luar sana banyak pasti yang menawarkan untuk jasa pelunasan hutang. Tapi saya yakin untuk yang tahu sistem dalam seperti saya itu saya belum pernah lihat. Kenapa? Saya melihat dari sisi kreditur gitu. Kenapa? Kita mau win-win solution kan teman-teman. Kita mau lunas hutangnya, pihak kreditur juga mau kita segera lunas hutang. Supaya jangan lama-lama nangkringnya tunggakan kita jadi NPL tuh jangan lama-lama di neraca mereka gitu.
Sama, kita pun pengen cepat-cepat lunas hutang. Karena kita nggak tahu juga batas umur kita, gitu kan. Jadi sebenarnya titik temunya tuh ada nanti, ada gitu. Maka tips untuk menghadapi kreditur. Kalau saya nyebut kreditur itu artinya pemberi hutang ya. Pemberi hutang itu bisa siapa aja. Bisa bank, bisa leasing, kartu kredit, bisa pinjol, bisa rentenir, bisa siapa aja. Maka tipsnya adalah teman-teman yang pertama tenang. Jangan panik. Udah hadapin aja. Orang mereka datang ya udah datengin aja. Kasih kopi, kasih duren, kasih makanan, ajak masuk, ajak ngobrol. Emang kenapa kalau mereka datang? Kok seperti kedatangan malaikat maut gitu kan? Biasa aja kalau mereka datang, ya datang, terima aja gitu dengan baik-baik gitu kan. Masalah mereka marah-marah, ya mereka menjalankan kewajiban dong gitu kan. Mereka juga dimarahin sama atasannya kalau kalian nunggak gitu. Kalau ada sampai debitur yang nunggak, mereka tuh kena marah gitu. Setiap hari rapat kena marah. Jadi wajar lah kalau dia marah ke kita gitu kan. Tapi kita nanggapinya dengan tenang aja. Take it easy gitu kan. Yang kedua, validasi kebenaran hutang. Jangan langsung sekonyong-konyong. Ibu, hutang ibu tuh sudah segini loh. Apalagi kalau pinjol ya, hitungannya tuh per jam. Entah pakai sistem apa dia itu pembungaannya nggak ngerti saya. Disebut balon sistem, disebut balon sistem, anuitas sistem, pokoknya nggak karu-karuan. Semau-mau mereka aja gitu kan. Tiap hari jumlahnya itu membengkaknya nggak karu-karuan. Maka teman-teman jangan pedulikan itu. Validasi kebenaran hutang berdasarkan satu, jumlah yang ada di OJK atau berdasarkan perhitungan teman-teman. Jadi jangan lantas percaya gitu. Bu, hutang ibu sudah sekian gitu. Bahkan lebih besar dari pinjaman pokok awalnya. Ujuk-ujuk langsung gali lubang tutup lubang. Pinjam kemana-mana untuk menutupi yang paling garang, yang paling ganas ini. Allah teman-teman. Nggak begitu caranya. Kemudian hindari teman-teman untuk bayar langsung ya. Kalau bisa hindarin untuk bayar langsung. Karena apa? Banyak terjadi kejadian satu, setoran tidak distorkan. Kedua, teman-teman juga kan belum dapat negosiasi, persetujuan negosiasi. Kalau udah langsung bayar itu sama kayak buang ke laut uangnya. Sama aja kayak buang ke laut. Gak ada gunanya gitu. Maka hindari bayar langsung. Kalau mau bayar itu pun kalau sudah deal semuanya, udah oke, dan juga sudah langsung ada bukti transaksi validasi komputernya gitu. Kemudian teman-teman pada saat mau negosiasi, teman-teman yang menjadi sutradaranya, berikan opsinya gitu. Jangan lagi teman-teman yang nerimo gitu. Paham ya maksud saya? Kita yang menjadi sutradaranya. We keep leading. Kita yang menjadi keep leading. Kita yang menentukan gitu loh. Saya maunya negosiasi segini karena kita tahu batasan kemampuan kita kan. Kita tahu batasan kemampuan kita. Kenapa terjadi penunggakan? Karena kita nggak tahu kemampuan kita. Sehingga ketika disodorkan angsuran segini, asal teken aja. Yang penting uang gitu aja kan yang ada dalam pikiran. Cair gitu. Bodoh amat cara bayarnya gimana. Teman-teman nggak tahu sebenarnya prepayment capacity teman-teman itu berapa gitu. Dengan memperhitungkan resiko-risiko, penurunan omset, mitigasi resiko, itu kan nggak sampai ke sana analisanya. Yang penting cair dulu dah, tar aja deh, mikirin gimana bayarnya. Nah, begitu juga dengan opsi penyelesaian. Opsi penyelesaian teman-teman harus pastikan di mana letak kemampuan kapasitas teman-teman. Jangan sampai teman-teman diajukan opsi oleh kreditor, teman-teman belum mampu, disetujui, kena wan prestasi lagi di sana nanti. Kemudian pahami kekuatan, kelemahan, dan juga peluang kita di mana. Yang saya balik lagi ke poin 4 tadi, analisa SWOT-nya di mana di situ. Ketika kita sudah tahu analisa SWOT kita, wah lempeng teman-teman, sama kayak kita mau maju perang gitu ya. Maju perang itu kan kita harus tahu dulu kekuatan kita, kekuatan musuh kita apa, kekuatan kita di mana gitu. Biar kita pede, betul nggak? Orang kita belum tahu kekuatan kita di mana, kita udah main maju aja gitu. So, konsultasikan dengan orang yang lebih tahu sebelum Anda bertindak supaya nggak salah lagi gitu kan. Dan yang terakhir, rekam dan dokumentasikan setiap kejadian mulai saat ini. Mulai saat ini nggak cuma pinter bikin konten,
Nah, kalau bikin konten mah pinter banget gitu ya. Khusus untuk negosiasi juga rekam dan dokumentasikan. Oke teman-teman, masih adakah di situ semuanya? Atau udah pada ngorok tuh? Masih ada Masih, nggak? Oh, masih masih. ya. Ah, masih ya. Kalau mau lunas utang itu harus semangat. Kalau yang leto itu biasanya lama tuh lunasnya. Ini teman-teman yang saya sebut tadi, ada beberapa contoh ya, ada beberapa contoh yang teman-teman akhirnya bisa lunas, lepas utang, hanya membayar pokok, bahkan mendapatkan diskon pokok. Ini walaupun polisi utangnya banyak banget ya. Ada SK, ada semua 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 jaminan pokoknya, semua sekolah semua di sekolah nama dia gitu kan. Oke, kemudian ada juga yang pinjamannya 4,3 miliar teman-teman. Ini di satu titik ini. Dia punya banyak titik hutang, punya banyak titik hutang. Salah satu titik hutangnya itu 4,3 miliar di bank swasta. Saya tutup. Akhirnya setelah bernego mendapatkan ini bukan cuma sekedar penghapusan BDO loh teman-teman. Kalau penghapusan BDO kan dihapuskan bunga denda penalti ya. Ini sudah dihapuskan tapi diskon pokok. Pokoknya yang harusnya dia bayar 4,3 didiskon menjadi diskonnya berapa ini? Diskonnya 2,5 ya. Jadi dia hanya 1,8 miliar. Iya. 1,8 miliar. Jadi dia cuma bayar 2,5 miliar. Lain kan? Perjuangannya 2 tahun. Konsultasi terus. Tapi dia nggak fokus ke masalah teman-teman. Karena dia udah jalankan semua prosedurnya. Dia sudah jalankan semua prosedurnya sehingga dia fokusnya cari duit gitu loh. What you focus on will expand. Kalau kamu fokusnya tuh ke masalah terus, ya makin besar tuh masalah gitu. Tapi kalau fokusnya cari solusi, maka solusi yang akan terbentang luas di depan. Kita kan udah menjalankan semua strateginya, ikhtiar kita. Udah habis dari situ fokus cari duit dong untuk melunasin. Gitu. Kemudian ini member kita juga nih, alhamdulillah Pak Yayul ya. Pak Yayul baru gabung berapa ya? Baru gabung 2 bulan atau 3 bulan ya? Alhamdulillah sudah satu persatu diambilnya gitu ya jaminannya. Semua atas izin Allah teman-teman. Semua atas izin Allah. Kemudian ini yang saya bilang tadi payroll loh ibu ini. Payroll ibu ini hanya dibimbing lewat online saja. Akhirnya SK ini SK. Bisa dibawa pulang. Kemudian juga ada teman kita juga di member yang pinjol satu persatu. Itu pertama kali ini paling galau itu, paling galau di grup itu. Pokoknya vibes ketakutannya itu kerasa banget gitu loh. Tapi alhamdulillah sekarang justru dia yang banyak bantu teman-teman yang dipinjol, dia yang akhirnya menguatkan teman-teman yang dipinjol gitu kan. Kemudian ada lagi yang apa nih ya, banyak ya teman-teman ya. Ini yang berhasil saya rekod aja di sini. Nah ini juga ada yang payroll nih, payroll juga Polri ya, payroll juga Polri di Riau. Dia dari 310 yang harusnya ada bunga dan penalti, akhirnya di ACC bayar pokok 279 juta. Ini juga sama yang 80 juta juga adalah pegawai. Nah teman-teman semua, saya lihat di sini kayaknya ada Dokter Toto ya. Benar nggak sih? Dokter Toto ada nggak? Dokter Toto ada nggak? Kalau nggak salah tadi saya lihat. Dokter Toto itu salah satu loh. Kalau misalnya beliau lagi on ya, mungkin beliau bisa ikut cerita ya. Tapi nanti mungkin lagi nggak ini. Atau mungkin dia lagi operasi kali ya. Beliau dokter, alhamdulillah luar biasa ya. Beliau akhirnya bisa menyelamatkan dari 25 juta auto debitnya bisa diselamatkan 20 juta. Sehingga yang dipotong hanya 5 juta. Luar biasa ya atas izin Allah. Nah, teman-teman semua, kalau teman-teman di sini yang mau belajar lebih lanjut, yang mau sama-sama untuk belajar di dalam grup khusus, maka saya ada e-course-nya teman-teman. E-course itu adalah durasinya 1,5 jam. Ada 21 video teman-teman yang bisa teman-teman tonton.
anytime, kapan saja teman-teman. Ada waktunya cuma menyelesaikan 3 dulu, boleh dilanjut lagi. Nah, isinya e-course itu adalah bagaimana teknik untuk melunasi hutang tanpa bunga, denda, dan penalti, bahkan mendapatkan diskon pokok. Dan yang kedua, bagaimana untuk menentukan skala prioritas yang harus didahulukan, biar nggak gagal fokus. Ternyata teman-teman banyak sekali tuh lah dari member tuh yang salah menentukan prioritas gitu. Barusan tadi yang privat dengan saya malah untung belum tereksekusi, dia salah menentukan prioritas gitu. Disangkanya yang menjadi prioritas itu siapa yang paling ganas nagih gitu kan. No, bukan itu teman-teman. Nah, maka penting untuk kita tahu yang mana sih yang harus kita prioritaskan satu persatu. Karena ujung-ujungnya semua hutang harus dilunasi supaya hidup kita tenang, berkah gitu. Kemudian yang ketiga, bagaimana sih teknik bernegosiasi supaya apa yang kita negosiasikan itu disetujui oleh pihak kreditur. Kita maunya apa, disetujuin gitu. Dan yang keempat, analisa SWOT teman-teman. Nanti kita akan pelajari apa sih, di mana sih kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada pinjaman Anda. Dan yang kelima pastinya, utang itu kan wajib dibayar. Oleh karena itu nanti bagaimana cara untuk meningkatkan penghasilan akan kita pelajari juga sama-sama. Nah, semua yang ada dipelajari ini ada terangkum di dalam e-course saya, teman-teman. Nah, teman-teman, kalau lihat dari jumlah apa yang akan dipelajarin ini, kira-kira teman-teman siap nggak untuk membayar dengan harga yang mahal? Kalau saya tawarkan e-course saya itu dengan harga 5 juta, siap nggak bayar? Siap nggak bayar? Tapi teman-teman bisa menyelamatkan uang, aset teman-teman yang bernilai puluhan bahkan ratusan juta. Sekarang kita hitung-hitungan gini teman-teman. Seandainya teman-teman tuh punya pinjaman cicilannya 5 juta per bulan. Andainya aja ya, punya pinjaman cicilan 5 juta per bulan. Artinya dalam setahun Anda membayar 60 juta, betul nggak? 60 juta itu teman-teman tidak Anda bayarkan ke pokok, tapi sebagian bahkan mungkin proporsinya lebih besar dibayarkan ke bunga dan denda. Sekarang Anda hitung, Anda bayar 5 juta per bulan hanya untuk bayar bunga denda. Dengan Anda menginvestasikan untuk belajar rahasia lunas hutang di sini bareng saya, Anda bisa menyelamatkan puluhan bahkan ratusan juta aset Anda. Kira-kira di sini teman-teman saya mau lihat Anda menghargai untuk ilmu ini berapa gitu. Ayo, mana suaranya teman-teman? Mana suaranya teman-teman? Kira-kira teman-teman siap untuk menunjukkan keseriusan untuk belajar itu dengan ilmu yang akan teman-teman dapatkan berapa? Ayo, mana di kolom chatnya? Udah nggak ada lagi bunyi nih kolom chat. Halo, teman-teman. Siap belajar nggak? Siap nggak? Serius nggak nih mau lunas hutang? Serius nggak mau lunas hutangnya? Serius. Iya, makanya. Dengan apa yang sudah saya utarakan tadi, teman-teman siap untuk menginvestasikan ilmu belajar berapa gitu. Tergantung ilmu yang didapat yang tadi yang saya tawarkan. Apa yang akan didapat yang tadi yang saya tawarkan? Ada 5 poin yang akan didapatkan. Ada 5 poin yang akan teman-teman dapatkan dan pelajari di sana. Dan tidak hanya itu, teman-teman akan masuk grup. Di grup itu ada saya. Jadi teman-teman, ketika nanti ada pertanyaan dalam perjalanannya untuk eksekusi, itu insya Allah saya ada di dalam grup itu. Itu yang akan Anda dapatkan. Anda siap untuk menginvestasikan berapa untuk ilmu tersebut? Saya lihat dulu semangatnya gitu. Saya lihat dulu semangat teman-teman gitu. Kalau 5 juta teman-teman mau siap untuk menginvestasikan. Kalau saya bilang 5 juta teman-teman siap untuk menginvestasikan. Teman-teman bisa menyelamatkan lebih besar dari itu loh. Teman-teman bisa menyelamatkan lebih besar dari itu. Gak ada bunyi ya. Pikir ya. Masih ketinggian kalau 5 juta. Maunya berapa? Maunya berapa?
teman-teman bisa menyelamatkan pinjaman teman-teman. Bayangkan, ada satu member itu yang 1 bulannya mengeluarkan sampai 50 juta per bulan. Bayangin, 50 juta per bulan angsurannya teman-teman. 50 juta per bulan. Begitu ikut e-course saya, 50 juta bisa masuk kantong. Bayangkan, 50 juta bisa masuk kantong dia, bisa dia selamatkan. Banyak deh, ada yang sampai kerja di pajak kan gede ya bunganya, apalagi dia sudah ada tunjangan segala macam. Jadi 1 bulan itu dia bisa mengeluarkan sampai 30 jutaan hanya untuk bayar utang, pinjol dan lain-lain gitu. Itu akhirnya bisa diselamatkan. Nah, dengan apa yang akan teman-teman dapatkan, mana semangatnya gitu? Semangatnya mana? Karena nanti kita butuh mental loh teman-teman untuk berhadapan dengan kreditur tuh butuh mental. Butuh mental. Kalau mentalnya ada, udah mental begini, aduh gimana coba mau berjuangnya, mentalnya aja masih mental yang belum teruji nih. Belum lagi nanti kalau udah datang yang mau pinjol. Kita sekarang dalam rangka untuk berjuang melawan kezoliman ya. Mempertahankan hak kita, lebih tepatnya mempertahankan hak kita. Berapa teman-teman siapnya? Ayo. Saya tantang teman-teman kesungguhannya, berapa siapnya untuk menginvestasikan? Saya Iya. yang jadi masalah sekarang belum pegang uangnya, Bu. Kalau uang itu sebenarnya nggak masalah, keinginan yang Ya keinginan kuat sih. dan keinginan. Oke teman-teman, khusus untuk Anda yang serius malam ini, saya akan bantu Anda, kita akan sama-sama belajar. Teman-teman, dengan investasi 599.000, teman-teman akan mendapatkan fasilitas sebesar ini. Grup konsultasi bersama saya, seumuran, selama grup itu masih ada. Kemudian teman-teman akan mendapatkan webinar Zoom selama 2 jam nanti, khusus untuk mengupas video e-course itu. Jadi sudah dikasih video e-course, nanti ada yang kurang dipahami, saya akan kupas lagi lewat Zoom. Saya akan berikan lagi Zoom untuk teman-teman. Kemudian ada e-book juga, jurus praktis bebas hutang. Di sana lebih kepada langsung dibimbing untuk apa yang harus teman-teman lakukan. Untuk libatkan Allah, poin 1 apa yang harus dilakukan. Untuk poin 2 apa yang harus dilakukan. Poin negosiasi apa yang harus dilakukan. Semuanya praktis, best practice di situ, di buku e-book itu. Kemudian ada juga bonus e-book cara cari cuan dengan LinkedIn. Dan teman-teman akan saya masukkan juga ke dalam join affiliate. Nggak perlu beli di affiliate itu. Teman-teman bisa dapat penghasilan dengan menjualkan produk-produk saya. Gitu. Kemudian ada video panduan jualan Shopee dan video banjir orderan lewat TikTok. Kira-kira mahal atau mahal? Ayo, mahal atau mahal dengan investasi sebesar ini? Suaranya mana ya? Mana nih 27 orang kok nggak ada yang bersuara? Mahal atau mahal dengan investasi sebesar ini? Suaranya mana? Serius nggak nih? Nggak mahal, yes. Nggak mahal teman-teman. Tapi buat teman-teman semua, karena memang niat saya ini sebenarnya adalah, oke, Mbak Rike, serius Bu, harus serius. Kalau nggak serius jangan harap utang Anda lunas. Bersiaplah untuk selamanya berada di dalam kungkungan hutang gitu kan. Selamanya gitu. Sekarang kita nih pengen cepet-cepetan lunas hutang teman-teman. Kita ngerebut umur, kita ngerebut kapan lagi kita merasakan sudah semangat, tahan hidup. Makanya harus cepet-cepetan sekarang ini untuk bisa melepas hutang. Nah untuk teman-teman yang serius malam ini, memang ingin segera lepas dari hutang, pengen belajar, pengen kembali ke jalan Allah, saya berikan harga ini teman-teman. Khusus untuk Anda. Saya berikan cukup dengan 149, tapi janji bahwa Anda akan ikut serius. Ketika Anda jadi member, Anda serius untuk mengikuti pembelajaran ini.
Untuk webinar yang 2 jam itu rame-rame. Nanti kalau mau privat ada lagi kelasnya. Tapi khusus untuk yang ngambil kelas gitu. Ada juga yang kemarin programnya tidak saya berikan promo webinar gitu. Jadi webinarnya itu dalam Zoom, tapi nanti itu dikupas tentang isi e-course-nya. Nah, buat teman-teman, untuk webinarnya itu free, sudah masuk. Bagi teman-teman yang check out malam ini, webinar mengupas isi e-course. Jadi nanti wajib dulu teman-teman nonton e-course-nya dulu, wajib. Supaya ada bahan nanti. Ketika saya kupas, teman-teman paham. Kalau misalnya saya kupas, teman-teman bingung. Apa itu hak tanggungan? Apa itu SLIK OJK? Apa itu? Bingung sendiri nanti. Gitu kan? Jadi teman-teman sudah nonton itu semua, baru nanti kita akan kupas di webinar khusus. Khusus untuk malam ini teman-teman, saya berikan 149.000 dengan mendapatkan bonus-bonus yang sudah tertera tadi. Oke, teman-teman yang memang benar-benar sudah siap, silakan nanti link check out-nya akan diberikan oleh Mbak Mei di grup. Kalau misalnya ada yang belum masuk grup, ada di sini yang belum masuk grup? Udah masuk ya? Nah, berarti nanti linknya akan dibagikan di grup. Atau ini harusnya di sini nih Mbak Mei. Mbak Mei kemana Mbak Mei? Silakan di-share untuk linknya, teman-teman. Malam hari ini saya berikan harga segitu. Silakan teman-teman. Dan untuk teman-teman yang ingin mendapatkan insight lebih dalam, bisa follow IG dan TikTok saya, Widi Darwin. Baik teman-teman semua, untuk malam ini sudah jam ini ya. Saya buka pertanyaan untuk teman-teman ya, walaupun nggak banyak ya, karena udah jam 21:11. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Saya Bu. Iya, dengan siapa? Mbak Mei, link check out-nya Mbak Mei. Pak Andri di Palembang. Oke, Pak Andri, saya belum bisa melihat ininya. Oke, lanjut Pak. Langsung Bu ya? Ya, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Bu, saya ini 2015 itu ada pinjaman KPR di MyBank Bu ya. Halo? Iya. KPR di MyBank itu top up dari BNI ke MyBank waktu itu kan 2015 itu sebesar 280 juta Bu. Itu Over kredit Pak. Iya dari BNI ke MyBank. Oke. Tahun 2015 itu, 2020 itu saya macet, artinya saya sudah 5 tahun itu Bu ya. 5 tahun itu 2020 macet itu sampai ke 2000 sampai sekarang udah 5 tahun itu. Nah, itu dari 2022 sampai 2023 waktu itu saya sudah mengajukan untuk pelunasan di angka 150 juta, artinya di bawah pokok itu. Nah, itu. Tapi tidak pernah disetujui dari MyBank ya. Udah 2 kali itu. Oke. Bapak terakhir kali mengajukan permohonan itu kapan? 2023 Bu. Itu selesai COVID itu. COVID kan 2020, 2021. Makanya waktu itu usaha lagi jatuh kan. Makanya saya macet waktu itu. Langsung saya 1 tahun dari situ saya ngajukan pelunasan. Udah 2 kali itu. Oke. Bapak pernah lihat nggak di SLIK OJK-nya? Atau Bapak tahu nggak bahwa agunan Bapak itu dipasang HT nggak? Nah, yang jadi masalah tuh gini Bu. Jadi saya kan udah beberapa kali ke OJK. Itu hampir 10 kali lah bolak-balik dalam waktu 1 tahun itu kan. Di OJK tuh nggak ada SLIK OJK-nya. Jadi saya lapor ke OJK. Yes. Nggak ada nama Bapak di situ?
nggak ada, udah berulang-ulang dari KTP lama, KTP baru, saya nggak ada data saya. Jadi dari OJK minta konfirmasinya ke MyBank kan. Oke. Minta konfirmasi ya 2 minggu dari situ ada jawaban dari MyBanknya minta maaf karena ya ada ini dikirim melalui surat ada, melalui email ada juga dikirim kan. Jawabannya apa? Ada permintaan maaf lah gitu dari pihak MyBanknya. Ya permintaan permintaan maaf, maksudnya permintaan maaf nama Bapak nggak masuk gitu. Iya, nanti dianeh lagi ke ininya katanya. Gitu isi apa itu. Nggak mungkin bisa disusulin Pak kalau udah telat gitu, apalagi udah 5 tahun, nggak mungkin. Nah itu Ya, Pak. ada Bu, ada suratnya itu nanti katanya data saya itu baru dilaporkan ke OJK, itu ada suratnya itu. Nah, cuman belum saya cek lagi di OJK ini sekarang. Sebenarnya itu adalah peluang kekuatan Bapak. Karena kalau tidak ada di OJK itu artinya Bapak tidak terbukti melakukan pinjaman di sana, Pak. Dengan kata lain Bapak tuh nggak ada. Jadi Bapak nggak perlu kejar-kejar mereka untuk bisa, kenapa nama saya nggak masuk, kenapa nama saya nggak masuk. Karena teman-teman yang rata-rata di ACC itu salah satu kekuatannya adalah mereka petugasnya lupa mendaftarkan pinjamannya ke OJK. Dan Bapak tahu apa itu? Ketika mereka lupa memasukkan, itu ada denda Pak per harinya. Denda per hari Pak kepada kreditur yang lupa mendaftarkan. Nah itu kalau Bapak mau tahu. Jadi makanya ketika mendaftarkan Bapak itu resikonya besar sekali. Maka sebenarnya kekuatan itu ada di tangan Bapak. Sekarang. Kekuatan hanya saja mungkin teknik negosiasinya saja yang belum kena gitu. Iya Pak. Nah yang jadi masalah ini nih dari MyBanknya sudah dialihkan piutangnya ke OK Asset Bu. Nah makanya mereka berarti sudah melakukan cesi di situ kan. Nah cesi sebenarnya 1 bulan yang lalu. Nah itu makanya Bapak kita perlu pelajarin lagi kalau mereka sudah melakukan cesi, artinya Bapak perlu kumpulkan semua dokumen untuk memperkuat posisi Bapak di situ. Oh iya. Walau mau di cesi kayak apapun namanya, perlakuan kita tetap sama. Perlakuan tetap sama. Lagi pula yang namanya cesi itu Pak, nggak boleh sembarangan tanpa ada pemberitahuan kepada debiturnya. Benar, ini tanpa pemberitahuan sama saya, Bu. Terlebih makanya saya waktu itu saya lapor ke OJK kan. Iya. Intinya pinjaman Bapak itu masih berkemungkinan masih besar untuk bisa di ACC. Hanya saja mungkin Bapak yang belum tepat aja cara negosiasinya kepada mereka gitu. Semua titik-titik kekuatan itu sudah ada di tangan Bapak sebenarnya. Tapi ini negosiasinya Bu masih ke MyBank-nya atau ke PT OK Asset Bu, negosiasi itu? Ya kepada MyBank dong. Bapak nggak tahu menahu, orang saya nggak dikasih tahu. Kalau sudah dicesi bilangin mana suratnya. Kalau saya dicesi pinjaman saya. Nah, dari PT OK Asset ini sudah komunikasi, nelpon, WA, sudah itu ada surat dari PT OK Asset dari Jakarta itu kan udah SP1, SP2 baru dalam 2 minggu itu langsung SP3. Ya nggak apa-apa. Mereka mau SP berapapun, mereka jalankan tugas. Bapak lakukan kewajiban dan hak Bapak di situ. Nggak masalah. Nanti itu panjang Pak penjelasannya. Step-stepnya panjang kalau mau diulik. Karena ini sudah masuk ke ranah cesi ya. Artinya Bapak memiliki banyak kekuatan dari analisa yang bisa Bapak jadikan kekuatan untuk bisa melaju ke tingkat gugatan. Gitu loh. Oh iya. Jadi harus tahu di mana kekuatan kita, baru kita bisa bertindak. Kalau seperti ini dengan tidak tercantumnya pinjaman Bapak di OJK itu sudah jadi salah satu kekuatan. Belum lagi proses cesi yang tidak diberitahukan. Gitu. Insya Allah nanti dengan adanya posisi yang sudah Bapak ada di tangan, pertahankan saja. Jangan sampai Bapak melakukan penyetoran apapun sebelum ada kejelasan ya. Iya.
Ini Jangan dari sampai- Oke Asetnya terus-terusan ini mau negosiasi. Ini udah di WA lagi 250 katanya. Nanti saya bantu katanya. Iya makanya Pak, gatel deh Bapak. Ayo gabung join aja, join member aja, join member. Nanti ambil privat sama saya, ya. Jadi Oh, iya. biar bisa kita ulik banget. Jadi jangan sampai nanti Bapak tidak bisa memanfaatkan momen ini, gitu. Iya Bu, benar Bu. Iya iya. Kan momentum ya, ini memang rezeki gitu. Tapi Bapak tidak Iya. bisa memanfaatkan percuma saja. Ya, Oke, kan Pak? nggak punya ilmu kan. Iya betul, karena belum ada ilmunya gitu ya. Pinjaman 280, saya hitung itu sudah 180 saya nyetor Bu. Nah iya Selama betul, 5 tahun. ini Bapak benar gitu. Hmm. Oke? Iya Bu. Oke Pak, siapa tadi namanya? Pak Pak Kasih? Amril. Oke Pak. Amril Palembang. Oke baik. Itu aja Iya. Pak, soalnya panjang tuh mesti diulik dulu dari kasusnya Bapak. Tapi insya Allah kekuatan udah di tangan Bapak. Tetap bisa Dokumen-dokumen ada semua Bu. Itu ada semua itu dengan saya itu. terus lagi kalau Bapak sudah ada dokumen, artinya Dari email, dari surat-surat saya kumpulin semua itu. Dari negosiasi saya waktu dengan Maybank ada semua itu. ya, tinggal mungkin ada beberapa yang belum Bapak lengkapi seperti HT mungkin ya. HT, Itu apa Bu? Nah, HT nanti penjelasannya juga panjang, ada di video. HT itu adalah hak Oh. tanggungan, hak preference yang dimiliki oleh kreditur. Jika pinjaman Bapak memang dipasang. Kalau nggak dipasang, satu lagi kekuatan Bapak. Nah, itu mungkin Bapak belum tahu. Karena memang Nggak dipasang Bu. ya, tahu dari mana nggak dipasang. Kan harus ada pembuktian itu. Oh iya. Ya kan? Oke, Pak Sril ya. Nanti kita lanjut aja. Oke. Nanti saya hubungi siapa lagi Bu ini Bu untuk kelanjutan ke depannya? Nggak, langsung check out dulu Pak untuk jadi member. Nanti itu tuh di kolom chat atau di grup. Kalau Bapak belum masuk, silakan di grup. Nanti di kolom chat dikasih link check out malam ini. Yang link check Oh. out. Sama di chat ini nanti Mbak May share ya. Iya. Baik, itu Ya, aja. Sril ya. Kasih Bu ya, terima kasih Bu. Sril. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, satu lagi pertanyaan teman-teman. Boleh? Udah jam 21.21. Udah nggak ada? Udah pada paham nih kayaknya. Atau tambah bingung nih? Ya? Udah paham atau tambah bingung? Makanya memang ini kan sebenarnya poinnya banyak ya, dikebut dalam 1 jam kan nggak mungkin banget. Makanya saya ambil 1 poin saja gitu. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa pelajari nanti di e-course-nya. Di e-course ditambah lagi nanti dipertajam saya kasih webinar lagi khusus untuk mengupas isi dari e-course tersebut. Baik teman-teman ya, kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, sampai di sini terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Saya berharap bahwa kita semua bisa bergandengan tangan untuk bisa segera lunas hutang, untuk bisa merasakan hidup yang berkah, hidup yang tenang, tanpa ada hutang, tanpa ada himpitan dan tekanan hutang. Dan jika teman-teman ingin belajar lebih lanjut, maka saya tunggu di grup member ya teman-teman. Silakan di check out nanti malam ini ditunggu supaya bisa mendapatkan semua bonus-bonus yang saya tawarkan. Itu aja, terima kasih. Semoga Allah mudahkan pertemuan kita pada malam hari ini. Allah ridhoi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke Mbak May. Halo kakak-kakak, link checkoutnya udah aku taruh di kolom chat ya. Oh ya Bu, Nanti- Mbak ya. Nanti Ya, juga Mbak. aku taruh di grup. Ya siap Mbak, siap ya. Sekian teman-teman, terima kasih atas webinar malam ini. Semoga ilmu yang Mami disampaikan dapat membantu kakak-kakak semua agar segera cepat lunas hutang. Demikian ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sebentar teman-teman, kita foto dulu. Bisa dibuka dulu kameranya. Ya teman-teman, kita buka dulu kameranya biar nanti dipersaksikan oleh 70.000 malaikat nih. Ini dia hamba-hambanya yang mau segera lunas hutang gitu ya. Ayo, yang nggak kefoto nanti nggak dapat doanya dong. Yuk sama-sama kita abadikan sama-sama. Oke.
Insya Allah, tabarakallah. Halo Ibu Dokter Tina, wah, kumpul lah semua di sini ya. Insya Allah. Baik teman-teman, yuk yang nggak ada uzur silakan untuk open kameranya. Oke. Oke Mbak Mei boleh diambil picture-nya Mbak Mei. Oke, udah selesai Mbak Mei? Semua slide-nya? Belum? Oke, kasih aba-aba dong Mbak Mei. Jadi kan bisa pasang wajah terindah gitu loh. Bisa pasang wajah termanis gitu. 1, 2, 3. Meskipun teman masih ada utang, hadapinya itu harus dengan bahagia gitu loh. Kalau kita ngadepinnya suntuk, nggak selesai-selesai itu masalah. Yakin deh. Tapi kalau kita hadapin dengan penuh keceriaan, dengan penuh rasa syukur, insya Allah semua utang itu selesai nanti. Selesai teman-teman. Ya? Oke, sudah selesai Mbak Mei? Udah Bu, udah. Oke. Terima kasih ya teman-teman semua atas kehadirannya. Sampai ketemu nanti di member area. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.